Selamat malam bagi mereka yang ditunjuk untuk pembasuhan kaki, tolong mengambil tempat di muka yang sudah disediakan. Terima kasih. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam untuk kita semua. Secara khusus hari ini kita merayakan Kamis Putih,
yaitu mengenangkan perjamuan Tuhan. Dalam perayaan ini ada 3 hal yang orang akan simak bersama dan hayati dan orang praktekkan dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Yaitu pertama, bahwa pada perjamuan terakhir Yesus memerintahkan kepada kita umat Katolik untuk selalu merayakan perayaan Ekaristi. Dan ingat itu, sehingga bagi kita umat Katolik, perayaan Ekaristi merupakan sumber dan tujuan hidup kita sebagai umat Katolik. Dan ini perintah langsung oleh Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Bahkan ditegaskan juga dalam perintah 5 perintah gereja. Salah satunya, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kedua, bahwa siapakah yang diwajibkan yang merayakan perayaan Ekaristi? Yesus menunjuk dan memberikan kuasa kepada para rasul dan pengganti-penggantinya dan pembantu para rasul, yaitu imam-imam yang dalam praktek tradisi kekristenan dan Katolik, yaitu bahkan dari perjanjian lama, bahkan perjanjian baru sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan ketiga, dalam perayaan Kamis Putih ini kita diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Ini yang menjadi ciri khas bagi kita, yaitu cinta kasih. Yesus telah menunjukkan teladan di mana dia praktekkan dan dia tetap memerintahkan kepada kita untuk melakukan. Dan hari ini juga sudah dipilih 2, 4, 6, 8, 10, masih 2 untuk sebagai tradisi untuk pembaptisan. Bukan pembaptisan tetapi membasuh, yang bagi orang lain suatu penghinaan, tetapi bagi Yesus sebagai tanda cinta dan pelayanan. Inilah 3 hal yang kita akan simak dan maknai untuk perayaan pada malam hari ini. Agar layak kita merayakan misteri penyelamatan ini, mari kita merendahkan diri, kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian,
memercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat Hari Kamis Putih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita sudah sekian lama mengikuti bahkan menghadiri perayaan dalam rangka Kamis Putih.
Yang orang ingat yaitu bahwa ketika orang datang misa seperti biasa atau perayaan Ekaristi, lalu ada pembasuhan kaki. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya mau coba memaknai dan menyampaikan hal-hal yang perlu bagi kita umat Katolik yang beriman kepada Yesus Kristus, yang adalah gereja Katolik, bahwa dalam peristiwa yang orang kenal dengan perayaan Kamis Putih, ada 3 hal yang disampaikan dan harus orang maknai dan orang ingat terus sebagai umat Katolik, yaitu bahwa Yesus menetapkan dan memerintahkan supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita gereja umat Katolik, maka orang wajib merayakan perayaan Ekaristi. Ingat, inilah yang menjadi ciri khas kita. Kenapa? Karena dalam perayaan Ekaristi ini Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya, tubuh dan darahnya demi keselamatan kita. Kalau perayaan perjamuan perjanjian lama, bahwa yang dipersembahkan yaitu binatang dan hasil bumi, yang dimana yang merayakan adalah imam-imam keturunan Harun. Kemudian selanjutnya dalam perjanjian baru, yaitu mereka juga mempersembahkan perayaan atau perjamuan, yaitu juga dengan korban binatang. Dipersembahkan demi apa? Penghapusan dosa, penyelamatan bagi mereka yang merayakan. Tetapi ingat bahwa dalam Yesus, dalam perjamuan terakhir, Yesus mempersembahkan akan dirinya demi kita, yang terbukti bahwa 3 hari kemudian besoknya, yaitu yang akan rayakan setiap Jumat, atau dia mempersembahkan diri. Sehingga Yesus menyampaikan hal ini supaya orang mendapatkan penyelamatan, pembebasan, dan juga pengampunan dosa. Maka orang harus selalu merayakan perayaan Ekaristi, sehingga gereja Katolik menjadikan perayaan Ekaristi atau sakramen Ekaristi itu sebagai pusat dan tujuan sumber kehidupan umat Katolik. Jadi bagi orang Katolik yang merayakan perayaan Ekaristi, lebih baik berpikir. Cukup jelas? Ini bukan Pastor Alok bilang, dalam perintah gereja dikatakan apa? Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Siapa suruh jadi Katolik? Sebab mungkin ada yang berpikir yang penting sepermandian, seberiman, tidak merayakan perayaan Ekaristi. Padahal setiap kali orang merayakan perayaan Ekaristi, orang bertemu dengan Yesus langsung, dan orang menyambut tubuh dan darahnya. Ini iman kita, dan tidak bisa ditawar-tawar. Ingat baik-baik. Sehingga maka orang Katolik harus dan wajib. Siapa yang tidak beriman, silahkan cari kelompok atau organisasi yang menjadikan perayaan Ekaristi itu cuma simbol. Bukti bahwa memang betul-betul dalam setiap perayaan Ekaristi bahwa Yesus hadir, Yesus mempersembahkan, dan orang menyambut tubuh dan darah Kristus. Baca di YouTube, buka mujizat Ekaristi, apa yang terjadi. Anda mau mencobai Tuhan, silakan minta.
mujizat. Inilah yang menjadi sumber kekuatan. Kedua, yang mau disampaikan, siapakah yang dapat merayakan perayaan Ekaristi? Kecil-kecil begini, pendek-pendek begini, mungkin orang bilang pendek, bodoh dan sebagainya, tetapi cuma saya dan teman-teman yang ditabiskan imam yang merayakan perayaan Ekaristi. Ketua-ketua wilayah rohani, sorry, tunggu. Siapa suruh nak jadi pastor? Mungkin Anda mengairi, siapa cuma pastor yang ditabiskan? Ya pastor kan ditabiskan, diakon belum juga. Biarpun dia sudah jadi hierarki. Kalau pastor kan bisa jadi apa? Uskup, lanjut siapa tahu kemudian kita jadi paus, ya apa boleh buat, itu kan jabatan. Tapi tabisan. Karena apa? Dalam perayaan Ekaristi, apa perjamuan, bahwa dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya dalam perjanjian lama yang hanya dapat mempersembahkan perjamuan di meja altar adalah imam-imam, yaitu Imam Lewi dan keturunannya. Kemudian dilanjutkan dalam perjanjian baru, yaitu Melkisedek, imam agung, imam besar. Dan kemudian Yesus menyempurnakannya, yaitu dia mempersembahkan diri dalam altar untuk keselamatan orang. Dan dilanjutkan dengan oleh siapa? Para imam yang ditahbiskan. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang ikut-ikut perayaan Ekaristi, ya, tidak resmi, cuma dalam gereja Katolik perayaan Ekaristi di mana orang menghayati bahwa ketika pada saat konsekrasi Yesus betul-betul roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur betul-betul berubah menjadi darah Kristus. Perjamuan-perjamuan yang dilakukan oleh yang lain-lain cuma sebagai simbol. Martorang kenapa? Sehingga setiap roti dan anggur yang sisa torang simpan baik-baik di tabernakel. Nyanak dibuang biar remah-remah. Biar mungkin lengkali hosi ciri kontak mungkin tak isi ditai, ya yakinlah bah itu. Jadi jangan main-main dengan ini umat yang terkasih. Kedua, bahwa perayaan Ekaristi hanya bisa dibuat oleh imam yang ditabiskan oleh para rasul, di mana kuasa untuk merayakan perayaan Ekaristi diberikan Yesus kepada para rasul di bawah pimpinan Petrus dan pengganti-pengganti para rasul dan pembantu para rasul. Pembantu para rasul siapa? Pastor, biar pendek begini, pembantu rasul, pembantu uskup. Diakon, pembantu siapa? Pastor. Ketua-ketua wilayah rohani? Dan ketiga, bahwa dalam setiap perayaan Kamis Putih maka torang menjadi tradisi bagi torang, yaitu apa? Pembasuhan kaki sebagai tanda. Mungkin bagi orang bahwa pembasuhan kaki itu suatu penghinaan, tetapi bagi Yesus sebagai tanda bahwa suatu pelayanan. Bayangkan Yesus sendiri membasuh 12 rasul PKK yang sekarang diwariskan oleh gereja untuk tetap mengingatkan, sehingga sebagai tanda bahwa Yesus melayani orang berdosa pun apapun Yesus layani. Dan ini diwariskan oleh Yesus kepada kita, kepada gereja untuk dilanjutkan, supaya setiap kali perayaan Kamis Putih orang ingat untuk melayani satu sama lain. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita, mari orang layani dengan penuh cinta, suami, istri, anak. Itulah tanda. Jadi itu 3 hal yang orang ingatkan dan selalu harus orang perhatikan dan orang laksanakan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Katolik. Siapa suruh jadi Katolik? Jadi orang harus hayati itu, yaitu pertama perayaan Ekaristi. Kemudian bahwa perayaan itu hanya dilakukan oleh imam yang tertabis. Dan ketiga, bahwa orang diperintahkan untuk saling melayani satu sama lain dalam cinta. Semoga
demikian. Dan mari orang masuk di dalam pembasuhan kaki. Silakan yang ditugaskan, yang dipilih untuk nanti ke depan untuk pembasuhan kaki bukan cuma laki-laki semua. Kalau perlu cari itu apa orang yang termiskin, orang yang sakit-sakit, silakan seperti ini ya. Bukan cuma laki-laki, perempuan, anak-anak, orang mewakili umat, mewakili segala lapisan. Nanti tahun depan mungkin dibuat. Ini sudah menjadi perintah dari paus kita bahwa untuk pembasuhan kaki selanjutnya bukan hanya laki-laki saja tetapi umat beriman yang dipilih oleh gereja untuk dibasuh.
Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya mengunggah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga dapat terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, Dengarkanlah. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita masing-masing. Teristimewa dalam misa ini bersama dengan umat wilayah rohani Santa Verena bersyukur atas segala rahmat berkat yang dianugerahkan kepada wilayah rohani ini dan berdoa untuk para pengurus dan anggotanya, dan juga semoga rencana wilayah rohani ini dapat tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga bersama dengan keluarga Keunang Namsa bersyukur atas hari ulang tahun dari ibu keluarga Apriliana Namsa yang ke-31 pada hari ini, Kamis tanggal 17. Ini Tuhan memberkati keluarga ini dan memberkati segala rencana usaha keluarga. marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa penyelamat kami, setiap kali kami merayakan korban Kristus, Engkau mengerjakan penebusan kami. Maka kami mohon, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan doa syukur agung yang pertama. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ilah ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan, kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia,
Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu dan yang telah mendahului kami dengan materai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul-Mu dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Recepti salutaribus moniti e divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum
Sumus Domino ab omnibus malis, da protripitius pacem indiebus nostris, ut ope misericordiae tua odiuti, et ape secatosimus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kamis Putih, mari orang saling mencintai satu sama lain, membagi kasih. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan syukur Kamis Putih, dan juga kepada 12 orang yang telah dipilih untuk mewakili umat dalam pembasuhan kaki, dan juga penyelenggara, kantores, misdinar, dan komsos yang sudah mengekspos dan memvideokan untuk acara dari misa jam 6 tadi. Cukup banyak memang. Jam 6 misa pertama sampai di pinggir, sampai di ini. Sekarang juga cukup banyak. Makasih banyak untuk perhatian umat, dan ini menjadi pokok ya, di mana perayaan Ekaristi dipesankan, diperintahkan untuk orang rayakan selalu. Kedua, bahwa besok ada jalan salib atau untuk diperankan oleh OMK, jalan salib hidup, tetapi hanya di lokasi gedung, lokasi gereja. Untuk itu kepada umat, besok jam 6, jadi setengah 6 semulai jalan salib dari rumah yang dekat-dekat, Bajalang. Ya, jadi untuk jam 6 pagi. Berarti yang dekat-dekat, karena untuk kendaraan boleh parkir di sebelah kiri sini dan di jalan. Di dalam lokasi gereja tidak bisa. Jadi mohon bagi umat yang besok datang, jadi cari parkir atau dari lapangan kemudian jalan kemari, supaya karena di bagian lokasi gereja ini untuk jalan salib hidup yang sudah diatur oleh OMK selama dorang persiapkan, bahkan sampai tengah malam ya persiapan untuk jalan salib hidup besok. Nanti untuk umat tanpa di mana, yaitu sekitar gereja dan pinggiran pastoran, kemudian memanjang ke sana. Di bagian tengah dikosongkan. Itu mohon disampaikan satu sama lain. Mulai jalan salib pagi yaitu jam 6. Dan jam 12, jam 3, jam 6 ibadah agung yaitu Jumat pertama. Jadi Jumat Agung tidak ada misa, tetapi memang ibadah untuk mengenangkan kematian, kesengsaraan demi untuk keselamatan kita. Itu mohon dimengerti, sehingga besok siapa yang ada kesempatan jam 12 silakan. Mungkin masih mengantuk atau lala, jam 3 ada, maka kan masih lala lagi, masih mengantuk, jam 6 sore ada. Bayangkan, mungkin berikut lagi so ampa misa tahu. Mar pastor paroki yang di sini, siapa yang mau pastor paroki pergi di kimat yang sama, pastor Alo dan pastor paroki sama ya. Jadi saya di Kima dan Koka. Ini malam saya di sini. Jadi makasih banyak, dan Tora akan masuk di dalam. Jadi umat mesti mengerti, ini bukan salve atau bukan perarakan sakramen Maha Kudus, tetapi pemindahan sakramen. Nanti di sana baru siapa yang mau orang buat adorasi umum atau pribadi mau sampai pagi silakan untuk menghormati dan berdoa kepada
Yesus sendiri. Jadi sebentar untuk pemindahan supaya Samoda Palia, sebenarnya langsung saja pastor bagus pajalang begini supaya siapa tahu dengan sakramen dipindahkan kunda pada petampias maka mengalami kebahagiaan dan keselamatan itu. Jadi itu, dan mari orang mempersiapkan diri, nanti pastor akan berarak sana sini, sementara itu dinyanyikan lagu-lagu sana sini. Nah, masuk di sana. Untuk itu mari kita mempersiapkan dan silakan menyanyikan lagu-lagu untuk pemindahan.
umat berlutut. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami sakramen Ekaristi sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam kehidupan dan pergumulan hidup kami. Inilah iman kami, meskipun sering kami ragu-ragukan dalam kehidupan kami, tetapi Engkau telah membuktikan lewat mujizat Ekaristi yang dialami oleh umat-Mu sepanjang tahun, di mana begitu banyak yang Engkau telah berikan kepada kami sebagai tanda kehadiran-Mu dalam perayaan. Dan hal ini merupakan untuk menjadi sumber kekuatan sebagai umat Katolik yang ada di seluruh dunia, secara khusus yang ada di paroki kami. Semoga tubuh dan darah-Mu yang setiap kali kami sambut setiap mengikuti perayaan Ekaristi menjadi kekuatan, bekal, dan keselamatan bagi kami hari ini dan selanjutnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, kita langsung lanjutkan dengan adorasi atau penghormatan terhadap sakramen. Mari kita buka puji syukur nomor 555. Kau ku sembah, ya Roh surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang esa.
doa pujian. Mari kita doakan bersama-sama. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan lagu Ya Hati Yesus, Raja Cinta Mada Bakti 508. Ya hati Yesus, Raja Cinta, ditembus tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Allah cinta yang abadi, betapa kau dinan. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah hati-Mu. Doa hati kudus kita doakan bersama-sama. Ya Yesus, dengan cinta yang amat besar, Engkau rela menderita dan wafat demi keselamatan kami. Para serdadu yang menganiaya dan menyalibkan Engkau tidak dihukum, melainkan Kau ampuni dan Kau doakan. Kepada penjahat yang bertobat, Kau janjikan keselamatan. Dan untuk kami semua, Engkau menjadi pelunas hutang dosa. Kami mohon, jadikanlah hati kami lembut dan murah hati seperti hati-Mu. Dan ajarlah kami mencintai dengan cinta yang ikhlas, terutama kepada mereka yang miskin dan menderita. Sebab Engkaulah Raja Cinta yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Siti yang mulia, Siti yang termegah, palingkan wajah-Mu kepadaku. Engkau yang tersuci, penuh rahmat, Allah Bunda penebus berbelas kasih. Cita dan kerjaku, hati dan hidupku, ini ku serahkan kepadamu. Sudi menyambutnya ya Bunda. Doa kepada Bunda Maria, kita doakan bersama-sama. Ya Maria Bundaku dan Ratuku, kepadamu kuserahkan jiwa ragaku, hidup dan matiku, serta segalanya yang akan terjadi. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan segalanya ya Bundaku. Selimutilah aku dengan mantel keperawanan-Mu, curahkanlah kepadaku rahmat kemurnian hati, jiwa dan tubuh. Dengan kuat kuasa-Mu, lindungilah aku terhadap segala musuh, terutama terhadap mereka yang menyembunyikan kejahatannya di balik topeng kebajikan. Kuatkanlah jiwaku
Janganlah kiranya penderitaan menghancurkannya. Bunda segala rahmat, ajarilah aku hidup oleh kuasa Allah. Ya Maria, sebilah pedang dahsyat telah menembus jiwamu yang kudus. Selain Allah, tak seorang pun mengetahui penderitaanmu. Jiwamu tidak hancur, jiwamu berani karena bersama dengan Yesus. Bunda yang manis, persatukanlah jiwaku dengan Yesus. Karena hanya dengan cara demikian, aku akan sanggup memikul segala cobaan dan sengsara. Dan hanyalah kesatuan dengan Yesus, persembahkanku yang kecil akan dapat berkenan kepada Allah. Bunda yang amat manis, ajarilah aku senantiasa tentang kehidupan rohani. Semoga penderitaan, ya perawan yang murni, curahkanlah ketabahan, kedalaman hatiku, dan jagalah aku. Amin. Kita menyanyikan malam jam akhir hidupku. Malam jam akhir hidupku, di kebun zaitun itu, ku tanggung siksa dosamu, jiwaku menggelar. Kau kena murka Bapa, karena dosaku besar. Hai anakku, hai anakku, aku ditinggalkan Bapa, agar sudi diberi ampun bagi kamu, ampun bagi kamu. Untuk selanjutnya kita adorasi secara pribadi maupun kelompok, tergantung dari umat yang mau beradorasi. Kita tidak ada tanda salib penutup. Demikian tuguran kita pada malam hari ini. Atas kebersamaannya diucapkan terima kasih.